Satu. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian, saudara-saudara yang salam luar biasa. Perkenalkan, nama aku Wisnu Broto, Instagramku Miliarder Boy. Kamu bisa cek di Instagramnya saya sendiri. Ini dia Instagramnya aku. Jadi tujuannya gue nih buat video ini untuk apa sih? Lo tonton aja terus. Nah, ini Instagram gue. Sekarang gue lagi fokus ke arah digital marketing. Jadi kenapa harus fokus ke digital marketing? Karena gue kepengen bisnis gue terus bertahan. Kalau misalnya lu nggak bisa move ke digital, gue jamin lu gak akan bertahan dan lu akan bangkrut. Lalu gimana caranya gue transformasi dari konvensional menjadi digital? Mari ikutin gue terus. Jadi di sini gue akan cerita. Yang pertama-tama, ketika lu buat nggak usah repot guys. Jadi lu nggak perlu buat website sekarang. Lu cukup buat Instagram aja, dan di sini semuanya tertera jelas. Nah, di sini Miliarder Boy, ini fotonya gua, dan ini konsep desainnya segala macam, pengikutnya gua sekarang udah 3.100, padahal baru beberapa bulan aja. Di sini my story, my YouTube, di sini penjualannya saya gitu ya, bisnis properti, dan di sini beli bisnis dan sebagainya. Jadi banyak hal yang gua masukin ide-ide ke dalam sini. Biasanya gua selalu rutin setiap hari itu minimal gua harus buat 4 feed dan 20 sampai 30 story. Dan semua feed itu berisikan tentang materi-materi penjualan dan sebagainya. Di sini gua mau kasih tahu lu semua juga, kalau misalnya kita lihat ke bawah, misalnya ini gatheringnya, Nah, misalnya ini gathering, ini dimana gua, ini dimana gua presentasi beberapa puluh investor, 50 investor di hotel. Jadi gua banyak dapat investor dari sana guys. Ini cerita tentang bagaimana gua melakukan presentasi, dan bagaimana gua rekrutmen tim, dan bagaimana manajemen perusahaan, semuanya ala digital. Dan lu harus tahu itu semuanya yang ada di sini itu karena kerja sama tim. Jadi lu selain punya perusahaan, lu juga harus punya tim. Itu yang gua lakuin dari 5 tahun terakhir. Nah, ini tadi tim kita dari Jakarta dan sebagainya. Nah, ini saya sedang presentasi, dan banyak hal yang gue kasih di video gue ini. Lalu motivasi dan banyak hal yang lo bisa cek di sini guys. Nah, di sini gue akan kasih tahu beberapa program dari banyak program. Gue akan kasih tahu lo tentang program ini, dimana gue bisa beli rumah hanya 50% di bawah harga pasar. Jadi gue kasih contoh ya, ini salah satu profit ya. Di sini ada 6 sampai 7 profit. Nah, oke. Jadi di sini gue beli rumah daerah Surabaya. Harganya belinya 200. Harganya 200 juta. Ini harganya 200 juta guys, ini 200 juta, lakunya sekian 485. Jadi cuannya 285 juta. Ini semua transaksinya ada di sini. Nah, oke. Itu dari transaksi. Jadi tadi yang ini, balik lagi. Nah, jadi ini kalau yang ini guys, ini waktu itu aset 200 juta, belinya hanya sekitar asetnya 400 juta, belinya hanya 200 juta. Jadi laku kurang lebih waktu itu 480-an. Jadi keuntungannya adalah 285 juta. Yang ini juga sama. Kalau yang ini kita coba cek ya. Nah, kalau yang ini harga pasar 890 juta, belinya hanya 350, terjual 650. Lakunya berapa? Lakunya waktu itu 650 dan keuntungan bersih 300 juta. Jadi semua yang ada di sini, sebentar. Jadi semua yang ada di sini guys, semua yang ada di sini
gue beli semuanya 50% di bawah harga pasar. Jadi gue mengumpulkan banyak investor di dalam satu perusahaan dan gue beli-beliin aset ini. Dan harganya semua 50% di bawah harga pasar. Nah, pertanyaannya gimana? Ketika contoh misalnya harga pasar itu dinilai senilai 1 miliar. Gue hanya butuh modal 500 juta untuk membeli aset 1 miliar. Sorry, 1 miliar. Jadi langsung untung di depan. Lalu gue harus jual berapa? Standarnya gue jual itu 75% dari nilai pasar. Jadi gue tambahin 25%, jadi 750 juta. Itu yang gue mungkin bisa lebih tinggi ya, tapi standarnya gue biasanya jual cepet segitu, 3 bulan pertama. Biasanya ya range-nya 6 bulan sampai 1 tahun sudah pasti laku. Ada yang beberapa konsep yang 2 tahun bahkan 3 tahun, itu mungkin hanya 20-10% aja sih guys. Jadi tetap ada yang 2 tahun 3 tahun, tapi hanya presentasinya 20 sampai 10%. Tapi kalau misalnya ini standarnya sih 6 sampai 12 bulan. Itu yang gue pengen kasih tahu semua. Lalu di sini banyak program di mana nah di sini banyak program tentang presentasi gua. Oh ya, ini juga aku dapat investor gitu ya. Nah, waktu itu aku dapat investor cukup besar guys di sini. Nah, di sini gue dapat investor, ini Pak Gilang, ini gua gitu ya di Hotel Alto Jakarta. Ini waktu itu kita presentasi beberapa investor Jakarta, jadi cukup bagus banget. Nah ini situasinya segala macam yang lo bisa lihat. Nah ini tanda tangan MOU, kita dapat investor di sana. Dan lu mungkin bisa banyak cek di sana. Nah ini kita semuanya meeting bersama, presentasi sebagai banyak hal. Nah, jadi pada intinya adalah gua ngasih tahu lu semua. Misalnya lu ingin bingung nih ketika punya modal atau bingung mau kerja apa di saat pandemi ini, lu bisa konsultasi sama gua. Kalau misalnya lu nggak punya modal untuk usaha atau lu pengen jadi marketing, lu bisa langsung kontak gua. Atau lu mau buat usaha tapi bingung nih modalnya gimana, usaha lu mulai bangkrut dan mungkin mau dibantu ke digitalnya, lu bisa kontak gua. Atau lu butuh punya duit tapi bingung nih mau invest kemana, nah gua saranin lu invest ke Evo Group. Supaya apa? Supaya yang pertama adalah uang lu, nilai lu sudah aman karena lu dijaminkan dengan modal, dijaminkan dengan aset 2 kali lipat dari modal. Misalnya modal lu 500 juta, berarti aset yang dijaminkan ke lu itu 1 miliar, bahkan bisa 1,5 miliar. Dan itu udah pasti untung dulu di depan. Dan itu jaminannya. Misalnya terburuk adalah lu butuh duit nih, lu bisa langsung KPR-in ke bank, mungkin cairnya bisa mungkin 75% bahkan 100% dari modal lu. Jadi kalau misalnya harga pasarnya 1M, lu beli kan 500 juta, lu mau masukin lagi ke bank, itu kemungkinan cair 800 sampai 850 juta. Jadi lu langsung untung 350 juta. Caranya gimana? Nanti gua bantuin semua, pokoknya lu terima bersih investor. Cuman kerjaan lu apa investor? Lu datang ke notaris, tanda tangan, nanti datang lagi ke notaris, tanda tangan lagi untuk dijual, dibelikan lagi. Jadi lu hanya duduk manis, diam, dan kita semua yang kerja. Karena apa? Karena di zaman pandemi ini orang tua yang di atas 40 tahun itu udah gak bisa kerja guys, keluar sembarangan gak bisa. Lu harus cari sana, cari sini, proyek sana, proyek sini, itu udah gak bisa guys. Untuk umur yang 40 ke atas itu beresiko terkena COVID. Dan sekarang caranya gimana supaya yang tua-tua itu bisa tetap dapat untung? Lu harus menyerahkan semua kedudukan ke posisi yang muda. Gimana modalnya, terus cara kerjanya kamu, lu harus serahkan ke saya untuk mengelola keuangan kamu dan untuk memberikan kamu keuntungan tanpa kamu harus keluar dari rumah. Jadi semua kami yang anak muda akan bekerja keras untuk kamu dengan cara apa? Sharing profit guys. Jadi sharing profitnya berapa? 50-50. Jadi kamu yang punya modal atau kita patungan nih, join. Kamu punya 1M, aku punya 1M, kita join langsung beli 2. Modalnya 2M, jadi kita beli aset 4-5 miliar. Jadi itu yang selalu gue lakukan kepada beberapa investor yang di saat pandemi ini tidak bisa bekerja sama sekali. Jadi caranya adalah mereka menginvestasikan ke perusahaan aku dan aku akan membelikan beberapa aset dan aset tersebut aku akan berikan kepada mereka sebagai jaminan. Dan aset ini
yang akan saya jualkan kembali, dan ketika laku sama pembeli yang baru, saya akan menarik sertifikatnya yang dari investor dan menyerahkan, dibeli dan uangnya dikembalikan lagi dan sharing profit. Itu yang aku lakuin beberapa tahun ini, 1 tahun sampai 2 tahun terakhir. Tetapi yang paling penting adalah lo harus percaya kepada kami kalau kita itu bisa bekerja buat kamu untuk menghasilkan banyak uang, guys. Khususnya untuk 40 tahun yang ke atas yang tidak bisa bekerja karena pandemi COVID ini. Dan semuanya kami kerjakan sampai semuanya win and win. Itu sekian dari aku sebagai pemilik akun Miliarder Boy. Kita akan bekerja keras. Saya namanya Wisnu Broto, Chief Marketing Officer, dan kita punya program yang namanya Capital Business Indonesia Startup Investor. Subscribe my YouTube Wisnu Broto. Thank you, selamat siang. Terima kasih.